Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Baiyuan meneteskan air mata keruh dan berteriak pada Fang Wuci serta Di Wulong. Aku akan membantu kalian ketika aku sudah menghabisi Tanyun. Setelah itu, Baiyuan terbang menuju Tanyun dengan kecepatan tinggi. Canger, jangan impulsif, biarkan ayah menghabisinya. Baiyuan menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah membiarkan putranya berurusan dengan Tanyun. Ketika penyesalnya sudah terlambat, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa putra sulungnya yang jelas memiliki kekuatan untuk menantang musuh di ranah Kaisar Agung tingkat ke-7 akan sangat rentan terhadap Tanyun yang merupakan peringkat pertama dari ranah Kaisar Agung. Baichang yang berada di peringkat ke-9 ranah Kaisar Agung menatap Tanyun dengan tatapan sedih dan mengutuk. Tanyun, kamu awalnya menghabisi saudara ketigaku dulu, dan sekarang menghabisi saudara keduaku. Kamu benar-benar sialan. Ketika ayahku menangkapmu, aku akan membuatmu mati. Setelah mendengarkan, Tanyun menatap Baichang seolah-olah melihat orang bodoh, dan berkata dengan ringan, bahkan jika ayahmu bisa menangkapku, sayang sekali kamu tidak akan bisa melihatnya. Tanyun berhenti, dan tiba-tiba berkata dengan tajam, karena saat berikutnya, kamu akan segera mati. Langkah Dewa Hongmeng. Detik berikutnya, sesuatu yang benar-benar mengerikan terjadi pada Baichang. Dia menemukan bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia hanya bisa secara samar-samar menangkap bayangan ungu yang datang ke arahnya. Ayah, selamatkan aku. Tangisan Baichang minta tolong tiba-tiba terputus. Tanyun tiba-tiba muncul di hadapannya dan mencengkeram leher Baichang dengan tangan kirinya. Tanyun berdiri di udara. Tangan kirinya mengangkat Baichang seperti ayam. Wajah Baichang memerah, ekspresinya menyakitkan, memegang pedang di tangan kanannya. Dia ingin menusuk dada Tanyun. Retakan. Tangan kanan Tanyun mencengkeram pedang yang menusuk seperti kilat. Dan dengan suara yang nyaring, tangan kanan Tanyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mematahkan pedang secara tiba-tiba. Dalam suara siulan senjata tajam yang membelah udara, Tanyun memegang bilah yang patah dan menusuk perut bagian bawah Baichang. Baichang berteriak kesakitan dan mengerikan. Tanyun, tolong jangan. Baiyuan yang kehilangan lengan kirinya tergantung di langit di belakang Tanyun, dan dia berkata dengan sedih, Tanyun, jangan habisi anakku. Dari ketiga putraku, hanya dia yang tersisa. Tolong jangan habisi dia. Selama kamu tidak menghabisinya, aku Baiyuan dapat bersumpah bahwa keluhan di antara kita akan dihapuskan. Tanyun mencabut bilah patah yang menembus perut bagian bawah Baichang. Dia menoleh perlahan dan mengabaikan Baiyuan. Jika aku tidak kuat saat itu, Xianxian dan aku yang berada di jurang pemakan jiwa akan dihabisi oleh putra ketigamu dan 4 pengawalnya saat itu. Jika bukan karena kekuatanku, aku pasti sudah dihabisi oleh Baisun sekarang. Sekarang setelah kamu melihat bahwa putramu bukan lawanku, kamu ingin menghapus keluhan di antara kita. Tanyun berkata sambil mencibir. Juga, prinsipku sebagai seorang pria adalah menghormati apa yang telah aku katakan. Karena aku berkata, biarkan kamu menyaksikan kematian kedua putramu, maka aku harus melakukannya. Mendengar ini, Baiyuan tersipu karena marah dan berteriak keras. Tanyun, aku bersumpah, jika kamu berani menghabisi Canger, aku akan menghabisimu hari ini. Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, Jenderal Bai, tidakkah menurutmu ancamanmu tampak sangat pucat saat ini? Aku telah memutuskan untuk menghabisi Baichang, tapi aku ingin melihat bagaimana kamu menghabisiku. Begitu kata-kata itu jatuh, dalam kesedihan Baiyuan, Tanyun mencekik Baichang dengan tangan kirinya, dan bilah yang patah dengan tangan kanannya terus-menerus masuk dan keluar dari dada Baichang. Ayah, balaskan dendamku. Jeritan Baichang tiba-tiba berhenti, dan Tanyun memegang bilah yang patah dan menusuk kepalanya. Suara mendesing. Setelah Tanyun membuang tubuh Baichang dengan tangan kirinya, dia mendorong telapak tangan kirinya menjauh, dan kekuatan Kaisar Hongmeng menelan tubuh Baichang. Ledakan. Mayat itu berubah menjadi kabut darah dari kehampaan, dan tidak ada tulang yang tersisa. Baiyuan yang kehilangan lengan kirinya memegang tombak atribut ruang dan bergegas menuju Tanyun.
klon ruang angkasa, Space Divine Spear. Dalam keberhampaan, Bai Yuan memadatkan 6 klon yang persis sama dengan tubuh aslinya. Bai Yuan memegang tombak artefak tingkat kedua, dan dengan lintasan misterius di langit, berkedip dan bergerak dengan kecepatan ekstrim. Pada saat 1000 bayangan tombak muncul, kekosongan dalam radius jutaan mil bergetar, dan momentumnya sangat menakutkan. Teknik ini adalah kekuatan Bai Yuan yang paling kuat. Begitu dia bergerak, dia ingin menghabisi Tan Yun yang telah menghabisi ketiga putranya. Kekosongan bergetar dan meraung. 1000 bayangan tombak seperti gunung berputar di sekitar Tan Yun dari kehampaan. Kemudian, 1000 tombak menghantam Tan Yun di tengah, menghalangi Tan Yun dari segala arah. Tan Yun tidak bisa menghindar. Tentu saja, Tan Yun juga tidak perlu menghindar. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghabisiku. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dalam beberapa saat, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, aura Tan Yun naik dan mendekati dengan ranah Kaisar Agung tingkat ke-11. Tan Yun memegang pedang tinggi-tinggi di tangan kanannya dan menggunakan kekuatan magis terkuat dalam teknik pedang. Dalam sekejap, Tan Yun melintas dari kehampaan, berkedip ke arah yang berbeda, dan mengayunkan 9 pedangnya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ledakan. Segera, 9 cahaya pedang besar setinggi 10.000 kaki, memancarkan kekuatan 5 atribut, angin dan guntur, waktu dan ruang, kematian dan cahaya, seperti teratai raksasa, dengan Tan Yun sebagai pusatnya, mekar dengan luar biasa. Dalam deru suara keras yang memekakan telinga, 9 cahaya pedang setinggi 10.000 kaki bergegas ke bayangan-bayangan tombak seperti kekuatan penghancur, dan segera bayangan-bayangan tombak setinggi 10.000 kaki meledak. Dalam satu tarikan napas, ribuan bayangan tombak dan 9 cahaya pedang runtuh di udara. Bagaimana ini mungkin? Bai Yuan berseru ngeri. Tan Yun, kamu hanya peringkat pertama dari ranah Kaisar Agung, tetapi kekuatanmu setara dengan jenderal ini. Juga, mengapa kamu bisa menggunakan kekuatan dari 5 atribut, angin dan guntur, waktu dan ruang, serta kematian cahaya? Tan Yun berkata sambil mencibir. Dalam kasusku, tidak ada yang mustahil. Adapun hal lainnya, tidak ada komentar. Mendengar ini, Bai Yuan memikirkan kematian ketiga putranya, dan dia meledak dengan kemarahan. Aku Jenderal Agung, aku tidak percaya tidak bisa menghabisimu. Tiba-tiba Bai Yuan menjerit, fitur wajahnya terpelintir, tubuhnya berdarah, dan api berkabut membakar kepalanya. Dia membakar jiwa Kaisar Agung untuk meningkatkan kekuatannya. Tiba-tiba, aura Bai Yuan meningkat 3 poin. Tan Yun, aku ingin kamu mati. Bai Yuan memegang tombak dan menyerang Tan Yun dengan agresif. Tan Yun berkata dengan ringan dan berteriak keras, formasi pedang Dewa Hongmeng, pedang Dewa Hongmeng Jini, Musin Qingning dan lain-lain keluar dari benak Tan Yun saat mereka menyebar dengan kecepatan ekstrim dan mengepung Tan Yun dan Bai Yuan dalam sebuah cincin. Tirai cahaya yang mengikis langit muncul. Dalam sekejap, formasi pedang berhasil dikerahkan. Bai Yuan yang sedang menuju ke arah Tan Yun terhempas ke udara dan menemukan dirinya berada dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Di masa lalu, ketika Tan Yun menjadi Hongmeng Supreme, Bai Yuan belum lahir. Tentu saja, dia tidak mengenali formasi pedang saat ini. Tan Yun, tidak peduli formasi pedang apa yang kamu buat, Jenderal Agung ini akan menghabisimu. Bai Yuan berteriak lagi dan lagi, memegang tombak dan menyerang Tan Yun. Tan Yun melangkah ke udara dan berdiri dalam formasi pedang, melihat ke arah Bai Yuan yang datang untuk menyerang. Dia berkata dengan dominan, jika kamu di ranah Kaisar Agung tingkat ke-12, aku masih sedikit takut. Tapi sayang sekali, kamu hanya peringkat ke-11 dari ranah Kaisar Agung. Aku akan memberitahumu sebelum kamu mati, bahwa menghabisimu tidak berbeda dengan menghabisi seekor anjing. Orang tua, karena kamu suka menggunakan tombak, maka aku akan membiarkanmu mati di bawah tombak hari ini. Tombak angin dan guntur, tombak menusuk dewa. Dengan teriakan keras dari Tan Yun, ruang yang luas mengamuk dengan hebat, dan gelombang kekuatan guntur yang menyilaukan, seperti naga berenang keluar dari formasi. Segera, di tengah deru angin, kekuatan angin berubah menjadi bayangan tombak yang sangat banyak. Semua bayangan tombak raksasa berputar mengelilingi Tan Yun dengan kecepatan tinggi, dan pemandangannya sangat spektakuler. Kekosongan dalam formasi pedang runtuh, dan kekuatan guntur seperti naga mengalir ke setiap bayangan tombak seperti kilat.
Dalam sekejap, bayangan-bayangan tombak berubah menjadi nyata. Selain itu, aura yang keluar dari setiap tombak raksasa membuat Baiyuan yang sedang menuju Tan Yun merasa ketakutan. "Tan Yun, teknik macam apa ini?" Baiyuan mau tidak mau bertanya dengan keras. "Tentu saja teknik untuk menghabisimu." Tan Yun berteriak. Semua tombak raksasa tiba-tiba melesat ke arah Baiyuan. "Jika kamu ingin menghabisi jenderal ini, kamu sedang bermimpi." Semangat juang Baiyuan meninggi dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bayangan tombak yang mengandung kekuatan ruang menghantam tombak-tombak milik Tan Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam tatapan Baiyuan yang luar biasa, semua bayangan tombaknya rentan terhadap gelombang tombak raksasa milik Tan Yun. Melihat pemandangan ini, tubuh Baiyuan dipenuhi dengan kekuatan kaisar ruang. Dia seperti hantu, menghindar dengan kecepatan tinggi sambil memegang tombak untuk memblokir. Saat ini, ada 9.999 tombak raksasa di langit, seolah seperti ombak yang menelan Baiyuan. Baiyuan memegang tombak dan mencoba yang terbaik. Namun, Tan Yun memiliki terlalu banyak tombak raksasa. Dia tidak bisa mengalahkan mereka semua dalam waktu singkat. Terdengar jeritan Baiyuan yang menusuk hati. Dia tidak bisa mengelak, dan perut bagian bawahnya ditusuk oleh tombak raksasa. Kabut darah memenuhi udara. Darah berceceran. Tubuhnya terbagi menjadi dua. Kaki di bawah perut bagian bawah dipisahkan dari tubuhnya. Baiyuan yang kehilangan tubuh bagian bawah dan lengan kirinya menjerit dan berguling-guling di kehampaan seperti bola kempes. Saat Tan Yun mengucapkan kata berhenti, dalam sekejap ribuan tombak raksasa menyebar dari kehampaan. Semua ujung tombak mengarah ke Baiyuan. Suara mendesing. Tan Yun mengambil langkah di udara dan muncul di atas Baiyuan, menatap Baiyuan yang berguling-guling di langit. Matanya tampak dingin. "Jenderal Agung dari kota abadi Xiao, sudah kubilang, kamu serendah lumpur di depanku. Baiklah, sekarang beginilah caraku mengakhiri hidupmu dan mengirimmu bertemu dengan ketiga putramu. Juga, jangan pernah berpikir untuk meledakkan dirimu sendiri. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meledakkan dirimu sendiri sama sekali." Mendengar ini, Baiyuan tiba-tiba tertawa, dan dia berkata dengan wajah muram, "Tan Yun, Jenderal Agung ini mengakui kekalahan, tetapi Jenderal Agung ini memberitahumu bahwa cepat atau lambat, suatu hari, Kaisar Abadi akan menangkapmu, dan kemudian kamu akan mati." Tan Yun tertawa. "Jangan khawatir, tidak akan ada hari seperti itu. Sedangkan kamu, pergi dan bersatulah kembali dengan ketiga putramu." Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, ribuan tombak raksasa melahap Baiyuan. Sebelum Baiyuan sempat berteriak, tubuhnya meledak. Setelah menghabisi Baiyuan, Tan Yun melucuti formasi pedang Dewa Hongmeng. Detik berikutnya, 11 pedang Dewa Hongmeng terbang ke dalam pikiran Tan Yun. Tan Yun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng. Rambutnya berkibar, dan dia melepaskan kesadaran abadinya secara ekstrim, menutupi wilayah laut dengan radius 2 miliar mil. Pada akhirnya, Tan Yun merasa lega, dan menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa Wuxin telah menangkap Fang Wuci dan diwulong. Tan Yun mengambil kembali kesadaran abadinya, terbang di udara selama setengah jam, dan berdiri di depan Wuxin. "Adik ketiga, bagaimana lukamu?" Wuxin memegang kedua bersaudara dengan kedua tangannya. Dia tampak pucat dan tersenyum, lalu berkata, "Kakak, aku baik-baik saja. Jika bukan karena Baiyuan dan Fang Wuci yang menyelinap ke arahku, bagaimana aku bisa terluka? Kakak, Ji Boyuan melarikan diri dengan perahu, dan kejadian hari ini akan segera didengar oleh Kaisar Abadi." Tan Yun berkata tanpa rasa takut, "Tidak apa-apa, biarkan dia memberitahu Kaisar Abadi ke-9 dan membuatnya marah." Pada saat ini, Fang Wuci yang dipegang oleh tangan kiri Wuxin berkata dalam nafas terakhirnya, "Kamu tidak dapat menghabisi orang tua ini. Aku dari Mansion Kaisar Abadi ke-9. Persetan, aku akan menghabisi Kaisar Abadi ke-9 di masa depan. Kamu adalah anak anjing. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang besar?" Sambil mencibir, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmengnya untuk mengendalikan Fang Wuci dan bertanya, "Kaisar Abadi akan menikah. Akankah ayahnya yang menjadi dewa akan datang ke sini?" "Tidak akan," kata Fang Wuci. "Mengapa?" Tan Yun bertanya. Fang Wuci berkata dengan ekspresi datar, "Karena Kaisar Abadi tidak menyebutkan bahwa ayahnya akan datang." Tan Yun berkata lagi, "Selain itu, bisakah Kaisar Abadi lainnya menghadiri pernikahan?" "Tidak akan." Fang Wuci tercengang dan berkata,
Tuan Kaisar Abadi tidak mengirimkan undangan pada 8 Kaisar Abadi lainnya. Mendengar ini, Tanyun melambaikan tangannya dan meledakkan kepala Fang Wuci. Kemudian, tubuh tanpa kepala itu dibuang ke laut oleh Wuxin. Di Wulong berkata dengan sedih, "Adik keduaku." Di Wulong menatap Tanyun dengan mata terkoyak. Jika matanya bisa menghabisi, Tanyun pasti sudah mati ratusan kali. "Tanyun, aku Di Wulong mengutukmu." Tanyun tersenyum. "Mengutukku, kamu punya kemampuan. Kamu bisa mengutukku." "Wuxin, habisi dia. Pulihkan luka-lukamu. Lalu ikuti aku ke kota abadi Tongtian mencari kian-kian." Oke guys, sampai sini dulu. Luhmin kok tiba-tiba upload 2 kali, nggak apa-apa. Mumpung Mimin lagi ada waktu luang, Mimin buatin ya.